Kalau saudara melihat bahan khotbahnya ada berapa bagian, itu A sampai F ya saudara. A sampai F. Nah ini cukup panjang, kalau nggak mau dibilang sangat panjang. Hari ini target saya adalah kita mempersekutukan dari A sampai C. Oke, sebetulnya perikopnya adalah pasal 5 ayat 17 sampai ayat 48. Tapi hari ini kita akan baca sampai ayat 20 terlebih dahulu. Nanti yang lainnya dicicil-cicil sambil mengikuti poin-poinnya. Jadi Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48. Ayo kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini salah satu ayat yang paling banyak disalah mengerti oleh orang Kristen. Itu sebabnya kita mohon roh hikmat dan wahyu akan menaungi kita pada hari ini. Kita doa sebentar. Tuhan, kami mohon curahkan roh hikmat dan wahyu bagi kami, agar kami bisa menangkap pewahyuan firman untuk hari ini Tuhan. Berikan keberanian kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu apa adanya. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Adakan tanda-tanda mujizat demi nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, mujizat akan terjadi secara normal. Mujizat akan terjadi dengan sendirinya ketika firman Tuhan diberitakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup dan yang ajaib itu. Amin. Amin. Yang A, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Makanya ayat 17 Tuhan berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di situ dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi di perjanjian lama ada hukum Taurat, ada kitab para nabi. Mengapa butuh kitab para nabi? Untuk meneguhkan hukum Taurat. Jadi ketika orang-orang lupa akan hukum Taurat, ada kitab para nabi yang mengingatkan mereka supaya mereka kembali melakukan perintah dari hukum Taurat, saudara-saudara. Lalu ayat 18 berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dinyatakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota atau satu titik bicara tentang bagian hukum yang terkecil pun tidak akan dilenyapkan sampai bumi dan langit lenyap. Itu berarti hukum Taurat akan berlaku sampai kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, langit dan bumi yang lama ini akan lenyap. Oke, Tuhan datangkan langit dan bumi yang baru. Berarti perintah hukum Taurat tidak akan ditiadakan sampai akhir kerajaan 1000 tahun, sampai langit dan bumi lenyap, baru hukum Taurat ditiadakan perintahnya, seperti gitu. Jelas ya saudara? Jadi di sini dijelaskan dengan dengan tegas bahwa Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakannya, saudara-saudara. Nah sekarang mari kita masuk bagaimana cara Kristus menggenapi hukum Taurat. Ya, bagaimana cara Kristus menggenapi hukum Taurat? Yang pertama, caranya adalah dengan Kristus melakukan hukum Taurat secara tepat dan sempurna. Itu sebabnya kalau saudara memperhatikan kehidupan Yesus, sejak dia lahir, dia disunat pada hari ke-8 mengikuti hukum Taurat, saudara-saudara. Lalu dalam sepanjang kehidupannya, dia melakukan
seluruh perintah, khususnya 10 hukum. Karena sebetulnya hukum Taurat itu berpusat pada 10 hukum sebetulnya. Ya. Jadi 10 hukum dia lakukan secara tepat dan sempurna. Bahkan dia menegur orang-orang Farisi yang mempraktekkan hukum Sabat secara salah. Tuhan bilang, kamu membuat hari Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Jadi Kristus satu-satunya orang yang bisa melakukan, mempraktekkan hukum Taurat secara tepat dan sempurna. Selain Kristus, tidak pernah ada satupun orang yang di dunia ini bisa melakukan hukum Taurat itu, perintah hukum Taurat itu secara tepat dan sempurna. Hanya satu orang yang bisa. Semua kita telah melanggar hukum Taurat. Nah, mau tanya, semua saudara tahu 10 hukum kan? Waktu sekolah kita hafalin kan? 10 hukum. Oke. Misalnya tentang menghormati orang tua. Siapa yang menghormati orang tua? Atau siapa yang tidak menghormati orang tua? Pernah nggak kurang ajar sama orang tua? Berarti saudara telah melanggar hukum Taurat. Jangan mencuri. Pernah nggak mencuri? Pernah. Puji Tuhan ada yang ngaku. Pak, saya nggak pernah mencuri, Pak. Waktu kemarin pinjem pulpen nggak dipulangin, itu mencuri. Belum para pelayan Tuhan yang suka mencuri kemuliaan Tuhan, nah itu mencuri juga tuh. Berarti saudara telah melanggar hukum Taurat. Yang suka mencuri hati, itu mencuri juga tuh. Lalu jangan mengingini barang sesamamu, jangan mengingini barang orang lain, barang yang dimiliki oleh sesamamu. Nah, saudara pernah nggak nginginin tetangga beli TV, saudara juga mau, seandainya aku bisa beli TV juga. Saudara telah melanggar hukum Taurat. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang tidak melanggar hukum Taurat. Semua melanggar hukum Taurat. Tapi Kristus secara sempurna telah melakukan hukum Taurat secara tepat dan sempurna. Cuma satu orang yang bisa melakukan hukum Taurat, cuma Kristus. Hanya satu-satunya. Semua orang Farisi, semua ahli Taurat, semua mereka telah melanggar hukum Taurat. Oke? Jadi cara Yesus menggenapi hukum Taurat adalah dengan dia sendiri melakukannya, mempraktekannya secara sempurna. Lalu yang kedua, cara Yesus menggenapi hukum Taurat adalah dengan memenuhi tuntutan hukum Taurat melalui kematian penggantian di atas salib. Tadi saya bilang semua kita telah melanggar hukum Taurat. Seharusnya kita dituntut mati. Karena hukum Taurat tuntutannya adalah mati. Kalau kita tidak melakukannya, tuntutannya adalah mati, saudara-saudara. Nah, kita nggak perlu mati karena tidak melakukan hukum Taurat, karena Tuhan Yesus telah melakukan kematian penggantian di atas salib untuk kita. Mengapa dia memenuhi syarat untuk mati menggantikan kita menggenapi tuntutan hukum Taurat? Karena dia telah mempraktekkan hukum Taurat secara sempurna dalam hidupnya, maka dia berhak menjadi pengganti bagi kita. Amin, saudara-saudara. Hanya orang yang telah melakukan hukum Taurat, perintah hukum Taurat secara sempurna, dia berhak mati menggantikan kita, sehingga akhirnya kita lepas dari tuntutan hukum Taurat untuk mati selamanya. Sampai di sini saudara paham? Oke, yang ketiga, cara Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat adalah dengan menyempurnakan perintah hukum Taurat yang lama dengan yang baru. Jadi, cara Yesus menggenapi hukum Taurat yang ketiga adalah dengan menyempurnakan atau mempertinggi perintah hukum Taurat yang lama dengan yang baru. Jadi, perintah hukum Taurat yang lama tidak dihapus, tidak ditiadakan, tapi disempurnakan, dipertinggi, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau saudara baca mulai ayat 21 sampai ayat 43, ada pola yang terulang. Tuhan Yesus berulang-ulang berkata seperti ini. Engkau telah mendengar firman, misalnya, jangan kamu membunuh, gitu kan. Tetapi aku berkata kepadamu, kalau kamu marah, kamu layak masuk neraka. Itu perintah yang disempurnakan, perintah yang dipertinggi, saudara-saudara. Kamu telah mendengar firman, itu hukum Taurat yang lama, tapi aku berkata kepadamu, ini hukum Taurat yang disempurnakan, yang dipertinggi. Sepanjang ayat 21 sampai 43 ada di situ. Nanti kita akan membahas breakdown-nya satu persatu mengenai hukum Taurat yang disempurnakan itu, saudara-saudara.
Ya, jadi karena Kristus telah menuruti hukum Taurat, dia memenuhi syarat untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat melalui kematian penggantiannya, saudara-saudara. Ya, lalu dia menyempurnakan hukum Taurat karena, perhatikan baik-baik ya, saya ulangi, Kristus telah menuruti seluruh hukum Taurat secara sempurna, sehingga dia memenuhi syarat untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat melalui kematian penggantian di atas salib. Kalimatnya nggak ada ya. Dan karena Kristus menggenapi hukum Taurat melalui kematian penggantiannya di atas salib, dia mendatangkan hayat kebangkitan untuk menyempurnakan hukum Taurat dan sepenuhnya melakukan hukum Taurat. Jadi ini ringkasan dari ketiga langkah penggenapan hukum Taurat tadi. Jadi Kristus menuruti hukum Taurat semuanya secara sempurna pertama. Lalu yang kedua, dia mengadakan penggantian kematian di atas salib. Karena dia sudah menggenapi tuntutan hukum, karena dia sudah mempraktekkan hukum Taurat, dia bersyarat untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat dengan kematiannya di atas kayu salib. Lalu kematian penggantiannya mendatangkan hayat kebangkitan, karena setelah dia mati dia bangkit. Mendatangkan hayat kebangkitan. Untuk apa hayat kebangkitan ini? Untuk mempertinggi hukum Taurat, untuk menyempurnakan hukum Taurat, sehingga hukum Taurat sepenuhnya bisa dilakukan oleh hayat kebangkitan. Itu sebabnya saudara tidak akan pernah bisa melakukan perintah hukum Taurat, apalagi perintah hukum Taurat yang disempurnakan, yaitu hukum kerajaan, dengan hayat alamiahmu sendiri. Engkau harus mempraktekannya, engkau harus melakukannya dengan hayat kebangkitan yang engkau terima saat engkau lahir baru. Sampai di sini paham ya saudara-saudara? Jadi sekarang bagi umat kerajaan, hukum Taurat yang lama dengan segala tuntutannya telah berlalu karena telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagai umat kerajaan, anak-anak Bapa yang memiliki hayat kebangkitan Kristus, kita hanya perlu menuruti hukum Taurat yang baru. Jadi kenapa bagi kita yang lama telah berlalu? Karena kita telah diberikan hukum yang baru, namanya hukum kerajaan sorga. Saudara-saudara, hukum kerajaan sorga ini berasal dari hukum Taurat yang lama, tapi disempurnakan, dipertinggi. Ya saudara, jadi hukum Taurat yang lama telah berlalu. Kini kita menggunakan standar hukum yang baru, yaitu hukum kerajaan sorga, ya, yang merupakan penyempurnaan itu. Nah, hukum kerajaan sorga ini standar moralnya jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat yang lama. Bisakah saudara bayangkan, hukum Taurat yang lama aja nggak ada seorang pun yang bisa mempraktekkannya secara penuh. Ini disempurnakan, dipertinggi. Mati kan saudara? Makanya saudara nggak bakal bisa mempraktekkan hukum kerajaan sorga dengan hayat alamiahmu sendiri. Engkau harus hidup dalam hayat Allah, baru dengan sendirinya engkau bisa mempraktekkan semua hukum kerajaan sorga yang dipertinggi dari hukum Taurat yang lama itu. Jadi kita hanya bisa melakukannya dengan hayat Allah, kehidupan Allah yang kita terima ketika kita lahir baru. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke bagian B, bagian-bagian hukum Taurat, supaya saudara paham mengenai bagian hukum Taurat. Karena kalau saudara tidak paham mengenai ada 3 bagian dalam hukum Taurat, saudara tidak akan pernah memahami arti Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, arti bahwa hukum Taurat telah dihapus, dan sisi yang lain hukum Taurat tidak pernah dihapus. Ya, ada 3 bagian dalam hukum Taurat. Yang pertama adalah prinsip hukum Taurat. Yang kedua adalah perintah hukum Taurat. Yang ketiga adalah tata cara hukum Taurat. Ya, prinsip hukum Taurat, perintah hukum Taurat, tata cara hukum Taurat. Orang lain membaginya agak berbeda, tapi saya lebih suka mengikuti yang ini karena ini lebih tepat menurut saya. Prinsip hukum Taurat, perintah hukum Taurat, dan tata cara hukum Taurat. Apa bedanya? Prinsip hukum Taurat sekarang. Prinsip hukum Taurat apa? Kalau sudah baca dalam Galatia pasal 3 ayat 12, Galatia pasal 3 ayat 12 berkata seperti ini. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman,
melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dasar hukum Taurat ini sama dengan prinsip hukum Taurat. Prinsip hukum Taurat adalah siapa yang melakukannya akan hidup karena melakukan. Melakukan, hidup karena melakukan. Berarti kalau saudara tidak melakukan, saudara akan mati. Saudara akan hidup kalau saudara melakukan hukum Taurat. Kata kunci dari hukum Taurat adalah melakukan. Kalau saudara melakukan, saudara akan hidup. Kalau saudara tidak melakukan, saudara akan mati. Itu prinsip hukum Taurat. Oke? Prinsip iman beda. Prinsip iman adalah siapa yang percaya dan menerima Kristus akan hidup oleh Kristus. Saya ulangi, prinsip iman nggak ada di situ ya. Ya udah saudara catat sendiri aja tambahan. Prinsip iman adalah siapa percaya dan menerima Kristus akan hidup oleh Kristus. Yohanes pasal 10. Siapa percaya aku dan menerima aku akan hidup oleh aku. Percaya dan menerima itu sama dengan makan. Makan adalah menerima sesuatu ke dalam kita. Itu saya menyinggung itu aja supaya saudara memahami. Jadi sekarang prinsip hukum Taurat. Prinsip hukum Taurat adalah siapa melakukannya akan hidup, siapa tidak melakukannya akan mati. Kata kuncinya adalah melakukan. Kalau kata kunci prinsip iman adalah percaya dan menerima. Jelas ya saudara ya? Nah, prinsip hukum Taurat ini dihapuskan. Kenapa? Karena Tuhan tidak memperlakukan kita berdasarkan prinsip hukum Taurat lagi sekarang. Prinsipnya gini saudara. Kalau kita perhatikan Alkitab, Allah selalu memperlakukan umatnya berdasarkan suatu prinsip dari apa yang Dia berikan. Contoh, kepada Abraham Tuhan memberikan janji. Ya. Nah, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu menjadi suatu prinsip untuk Allah memperlakukan Abraham. Makanya Abraham selalu dinilai oleh Allah berdasarkan janji. Kalau Abraham taat pada janji, menerima janji, maka Abraham dibenarkan. Oke? Tapi kalau Abraham mengingkari janjinya, Abraham tidak dibenarkan. Benar atau tidaknya Abraham, diterima atau tidaknya Abraham, berkenan atau tidaknya Abraham, tergantung sikap dia, perlakuan dia terhadap janji. Karena Tuhan atau Allah memperlakukan Abraham berdasarkan janji, bukan berdasarkan hukum Taurat. Karena Allah tidak memberikan hukum Taurat kepada Abraham. Allah memberikan janji kepada Abraham, makanya Dia memperlakukan Abraham sesuai dengan prinsip janji yang Dia berikan. Makanya Abraham disebut sahabat Allah, berkenan kepada Allah karena dia setia kepada janji yang Allah berikan. Paham ya saudara ya? Jadi saudara harus tahu bagaimana cara Allah memperlakukan saudara. Lalu kepada umat Israel di padang gurun diberikan hukum Taurat. Makanya Tuhan memperlakukan umat Israel berdasarkan prinsip hukum Taurat. Prinsip hukum Taurat tadi apa? Melakukan akan hidup. Kalau tidak melakukan akan mati. Makanya diulangkan Tuhan bilang, aku memperhadapkan kepadamu kehidupan kematian. Artinya kalau kamu melakukan, kamu akan hidup. Kalau kamu nggak melakukan, kamu akan mati. Nah, karena umat Israel diberikan oleh Tuhan hukum Taurat, maka hukum Taurat menjadi sebuah prinsip bagi Tuhan untuk memperlakukan orang Israel. Jelas ya saudara ya? Itu sebabnya orang Israel diterima atau tidak oleh Tuhan, berkenan atau tidak oleh Tuhan, dihukum atau diberkati oleh Tuhan, tergantung mereka melakukan hukum Taurat atau tidak. Ya, jadi Tuhan memperlakukan mereka berdasarkan prinsip hukum Taurat. Kamu melakukan atau tidak? Kalau tidak melakukan, aku kutuk. Ada berkat, ada ucapan berkat, ada ucapan kutukan. Melakukan hukum Taurat, berkat. Tidak melakukan hukum Taurat, kutuk. Jelas ya saudara? Nah, umat perjanjian baru tidak diberikan hukum Taurat oleh Tuhan. Tapi umat perjanjian baru Tuhan berikan iman. Iman. Itu sebabnya
Allah sekarang memperlakukan kita umat perjanjian baru dalam prinsip iman, bukan dalam prinsip hukum Taurat. Itu sebabnya prinsip hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi kita, karena hubungan kita dengan Tuhan ditentukan bukan oleh apakah kita melakukan hukum Taurat atau tidak, tapi apakah kita percaya dan menerima Kristus atau tidak. Saudara diterima oleh Allah atau tidak bukan tergantung saudara kelakuan saudara gimana, tapi tergantung saudara percaya dan menerima Kristus atau tidak. Kalau saudara percaya dan menerima Kristus, saudara diterima oleh Allah. Kalau saudara percaya dan menerima Kristus, saudara berkenan kepada Allah. Saudara dibenarkan oleh Allah. Paham ya saudara? Jadi Tuhan memperlakukan saudara sekarang bukan berdasarkan prinsip hukum Taurat, tapi berdasarkan prinsip iman. Yang paham angkat tangan dong. Oke, paham ya saudara? Nah, ini penting, mengapa? Karena kebanyakan orang Kristen, kebanyakan gereja masih hidup dalam prinsip hukum Taurat, bukan dalam prinsip iman. Sedangkan Allah memperlakukan kita bukan dengan prinsip hukum Taurat lagi, tapi dengan prinsip iman. Itu sebabnya kalau kita mau berpindah dari prinsip hukum Taurat kepada prinsip iman, apa yang harus kita lakukan? Ubah kata kunci dalam pikiran kita. Kata kunci hukum Taurat adalah, kata kunci iman adalah percaya dan menerima. Oke? Siapa percaya dan menerima Kristus akan hidup oleh Kristus. Hidup oleh Kristus, bukan oleh dirinya sendiri. Prinsip hukum Taurat adalah dia melakukan hukum Taurat, dia hidup. Dia tidak melakukan hukum Taurat, dia mati. Kata kuncinya melakukan. Saudara harus berpindah dari konsep hukum Taurat. Konsep agama itu sama dengan konsep hukum Taurat. Saudara harus berpindah dari konsep agama kepada konsep iman. Karena Allah memperlakukan saudara bukan dengan prinsip hukum Taurat, tapi dengan prinsip iman. Itu sebabnya kata kunci dalam pikiran saudara harus diubah, diganti. Dari melakukan kepada percaya dan menerima. Ketika saya share di grup artikel itu, berhentilah melakukan. Nah, bagi orang yang terus dipenjara dengan konsep agama, dengan hukum Taurat, ini susah. Gimana kita harus berhenti dari melakukan? Kita nggak boleh melakukan. Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan apapun juga. Kalau saudara baca Alkitab, selalu saudara nggak bisa lepas dari konsep hukum Taurat. Saudara baca tadi, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Yang saudara pikirkan apa? Melakukan. Apa yang harus aku lakukan? Berarti yang harus aku lakukan harus lebih banyak daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka doa 5 waktu. Berarti kita harus 10 waktu. 10 kali sehari. Mereka puasa 2 kali seminggu. Berarti kita puasa 4 kali seminggu. Konsepnya selalu melakukan. Ini ciri-ciri orang yang masih hidup dalam prinsip hukum Taurat, dalam prinsip agama. Itu sebabnya kalau baca Alkitab, saudara pendekatannya agama, selalu yang saudara pertanyakan, aku harus melakukan apa? Aku harus melakukan apa? Tapi kalau saudara memakai prinsip iman, kalau saudara baca Alkitab, pendekatan yang berbeda. Kebenaranmu, hidup keagamanmu harus lebih benar daripada orang Farisi. Ingat prinsip kita, siapa yang percaya dan menerima Kristus akan hidup oleh Kristus. Kalau aku percaya dan menerima Kristus ke dalamku, maka aku akan hidup oleh Kristus. Kalau aku hidup oleh Kristus, maka kebenaranku akan jauh lebih tinggi daripada kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat. Itu cara pendekatan konsep iman. Bukan melakukan, tapi percaya dan menerima Kristus akan hidup oleh Kristus. Paham ya saudara? Saya harus menyampaikan dengan tegas karena sayang sekali di gereja telah menjadi begitu agamawi,
Dan konsep hukum Taurat sangat sulit dihapuskan dari gereja. Prinsip hukum Taurat sangat sulit dihapuskan dari gereja. Sadar atau tidak sadar, kita terus dipenjara oleh prinsip hukum Taurat, padahal Allah tidak memperlakukan kita berdasarkan prinsip hukum Taurat, tapi berdasarkan prinsip iman. Sampai di sini jelas, saudara? Jadi sekarang Allah memperlakukan saudara berdasarkan prinsip iman itu apa? Percaya menerima Kristus akan hidup oleh Kristus. Hidup oleh Kristus. Bukan hidup oleh diri sendiri. Makanya berhentilah melakukan dan beralihlah kepada percaya dan menerima. Ini orang yang konsep hukum Tauratnya masih kental. Ketika saya bilang berhentilah melakukan, beralihlah kepada percaya dan menerima. Dia akan berkata, ya kan ketika kita percaya dan menerima, kita juga harus melakukan. Kembali ke melakukan. Percaya dan menerimanya diterima, tapi ujung-ujungnya tetap melakukan. Kita harus melakukan. Itu hukum Taurat. Itu konsep agama. Itu roh agamawi. Harus diruntuhkan dari hidup kita. Supaya kita dibebaskan dari dunia agama. Saya berdoa supaya gereja di tempat ini sepenuhnya runtuh semua konsep agamanya. Sehingga kita bisa bebas menikmati Kristus secara limpah. Karena selama masih ada konsep agama, itu menghalangi kita untuk menikmati padang rumput. Ya, jadi musuh yang harus kita hancurkan benar-benar dari pikiran kita adalah konsep agama, konsep Taurat. Bukan melakukan, tapi percaya dan menerima. Ya Pak, penasaran Pak. Ya kan kalau kita sudah percaya dan menerima, kita tetap harus melakukan kan? Kan melakukan lagi kan? Kalau belum melakukan nih masih penasaran kan? Oke, saya kasih contoh. Misalnya, sarung tangan saudara tahu kan? Sarung tangan, saya pakai sarung tangan, saya masukkan tangan saya ke sarung tangan. Oke, bisa bayangkan saya masukkan sarung tangan ke tangan saya, lalu saya salaman sama Eko. Mau tanya, yang melakukan salaman itu sarung tangan atau saya? Hah? Siapa? Saya ngambil botol air saya, pakai sarung tangan. Mau tanya, yang melakukan ambil botol itu saya atau sarung tangan? Saya. Bukan sarung tangan. Sarung tangan tidak melakukan apapun. Saya yang melakukan. Sarung tangan cuma sarungnya, luarannya. Begitulah cara kita hidup dengan prinsip iman. Siapa percaya dan menerima Kristus akan hidup oleh Kristus. Kita cuma sarung tangan yang tidak bisa melakukan apa-apa, dan biarkan Kristus yang melakukan segalanya bagi kita, untuk kita, oleh kita. Bukan kita yang melakukan. Jadi maafkan saya kalau saya harus mengecewakan para ahli Taurat dan orang Farisi. Melakukan itu prinsip hukum Taurat, bukan prinsip iman. Prinsip iman adalah siapa percaya dan menerima Kristus akan hidup oleh Kristus. Kita tidak diciptakan untuk hidup dari diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri, bagi diri kita sendiri. Kita diciptakan sebagai bejana Allah yang harus menampung Allah, yang hidup oleh Allah, yang hidup dari Allah, yang hidup bagi Allah. Kita cuma bejana, kita cuma sarung tangan. Semua yang kita lakukan berasal dari sifat dosa dalam diri kita. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sebetulnya sifat utama atau prinsip utama manusia jatuh ke dalam dosa apa? Mereka mengetahui dan melakukan. Mereka selalu mau mengetahui dan mereka selalu mau melakukan. Ya, pencobaan iblis dalam kehidupan manusia adalah kita harus atau kita ingin menjadi sesuatu. Makanya dari kecil saudara ditanyakan, cita-citamu apa? Mau jadi apa? Itu prinsip kejatuhan. Kita harus menjadi sesuatu, kita akan menjadi sesuatu, kita ingin menjadi sesuatu, makanya semua harus punya cita-cita. Sampai ada yang nyanyi, cita-citaku.
Itu prinsip kejatuhan. Pencobaan iblis adalah menggiring kita, mendorong kita untuk menjadi sesuatu. Dan kalau kita harus menjadi sesuatu, maka kita harus mengetahui dan melakukan sesuatu, baru kita bisa menjadi sesuatu. Enggak ada orang yang tidak mengetahui sesuatu dan melakukan sesuatu bisa menjadi sesuatu. Tapi dalam Tuhan tidak begitu ceritanya. Makanya berhentilah mengetahui dan melakukan. Belajarlah percaya dan menerima. Sehingga saudara bisa hidup oleh Kristus. Jangan bercita-cita untuk jadi orang hebat dari dirimu sendiri. Kau akan gagal. Kalaupun kau bisa jadi orang hebat, itu bukan Kristus. Dan kau akan berlawanan dengan Kristus, engkau akan bertentangan dengan Kristus. Ada banyak orang Kristen mau jadi orang hebat, ada banyak pendeta juga punya cita-cita untuk jadi pendeta hebat. Dulu saya juga begitu. Tapi sekarang saya tidak ingin mengetahui dan melakukan apapun juga. Saya hanya mau percaya dan menerima Kristus supaya saya bisa hidup oleh Kristus. Saya tidak mau hidup oleh diri saya sendiri. Makanya saya harus berkata, aku memang hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu prinsip iman. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Rasul Paulus berkata, aku telah mati bagi hukum Taurat dan oleh hukum Taurat supaya aku bisa hidup bagi Allah. Jadi yang menghalangi saudara untuk hidup bagi Allah, untuk hidup oleh Kristus adalah hukum Taurat. Selama engkau belum mati bagi hukum Taurat dan oleh hukum Taurat, engkau tidak pernah bisa hidup bagi Allah dan hidup oleh Allah. Nggak pernah bisa. Itu sebabnya semua konsep hukum Taurat, semua roh agamawi dalam diri kita harus diruntuhkan total pada hari ini supaya kita bisa bebas untuk hidup oleh Kristus. Semua mau hidup oleh Kristus? Siapa yang sudah bosan hidup? Enggak ya. Maksud saya adalah, saya sering berdoa seperti ini, Tuhan, aku nggak mau hidup lagi. Biar Engkau yang hidup. Karena kalau aku yang hidup, banyak masalah. Kalau aku yang hidup, banyak kesalahan yang aku lakukan. Udahlah Tuhan, percuma kalau aku yang hidup juga nggak bakal benar. Aku nggak mau hidup lagi Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup di dalamku. Biar aku hidup oleh Kristus saja. Biar aku hidup oleh Kristus saja. Makanya tiap hari kerjaan saya adalah makan Kristus, saudara-saudara. Menikmati Kristus. Menerima Kristus ke dalam saya. Itu percaya dan menerima. Karena apapun yang kita makan akan menyusun hidup kita. Betul saudara? Ya. Saudara banyak makan bawang bombay, nanti bau saudara juga kayak bawang bombay saudara. Karena bawang bombay menyusun hidup saudara. Ya. Makanya rata-rata orang India agak bau bawang bombay. Karena mereka suka makan bawang bombay gitu kira-kira saudara. Saudara makan sapi, terus lama-lama saudara kayak sapi. Baunya sapi. Jadi makanan itu menyusun hidup saudara. Bagaimana caranya saudara hidup oleh Kristus? Makan Kristus. Percaya dan menerima Kristus. Setiap hari yang saudara harus lakukan adalah percaya dan menerima Kristus. Nih, konsep hukum Taurat. Misalnya saudara berdoa. Mau tanya, kalau saudara berdoa yang saudara pikirkan apa? Datang berdoa nih. Katakanlah saudara target berdoa berapa lama? 1 jam? Dalam 1 jam apa yang saudara pikirkan? Apa yang harus saya lakukan? Melakukan. Itu Taurat. Jadi saudara berdoa di dalam Taurat. Ketika orang berdoa, orang berpikir, apa yang harus aku lakukan? Aku harus memuji Tuhan, aku harus menyembah Tuhan, menyanyikan beberapa lagu nyanyian, aku harus bahasa roh, aku harus deklarasi firman, apalagi? Aku harus mengucap syukur, apalagi? Ya, ada yang pakai pokok doa lagi. Aku harus bawa pokok doa. Itu Taurat semua. Karena engkau berpusat pada melakukan. Kalau engkau datang kepada Tuhan, berpusatlah pada prinsip iman, karena Allah memperlakukan saudara berdasarkan prinsip iman, bukan berdasarkan hukum Taurat. Dan kata kunci iman adalah percaya dan menerima. Saudara hanya perlu datang kepada Tuhan sebagai bejana yang terbuka, bejana yang kosong, untuk diisi oleh Allah.
hanya untuk mengasihi Allah, hanya untuk diisi oleh Allah. Nikmati Allah aja. Datang kepada Tuhan, nggak usah mikir, aku harus lakukan ini, aku harus lakukan itu, aku harus lakukan ini, aku harus lakukan itu. Datang kepada Tuhan, nikmati Tuhan saja. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Oh Tuhan Yesus, aku hanya mau jadi bejana yang terbuka Tuhan. Isilah aku dengan dirimu. Penuhi aku dengan dirimu, jenuhi aku dengan dirimu, resapi aku dengan dirimu. Tuhan, aku senang menampung Engkau Tuhan. Aku tidak suka melakukan apapun untuk Engkau, aku suka menerima Engkau, aku suka menampung Engkau Tuhan. Udah nikmati Kristus saja. Nanti Tuhan akan bekerja di dalam kita, beroperasi di dalam kita, ada perasaan-perasaan yang akan dimunculkan oleh Tuhan, itu boleh saudara doakan. Artinya saudara sedang mengekspresikan Allah karena saudara sedang membicarakan pembicaraan Allah di dalam hati saudara. Itulah doa. Itulah cara kita menyerap Kristus. Saudara doa, pujian penyembahan, ucapan syukur, deklarasi, bahasa roh, apalagi. Pokok doa. Saudara mungkin bisa merasa di jamah Tuhan. Saudara mungkin bisa menangis karena merasa di jamah Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, saudara menyerap Kristus atau tidak? Doa seharusnya kita menyerap Kristus sehingga unsur-unsur ilahi terus bertambah di dalam kita. Itulah doa. Sehingga kita jadi semakin memiliki karakter ilahi, sifat-sifat ilahi, Kristusnya semakin terekspresi karena Kristusnya nempel. Itulah doa, menyerap Allah, menyerap Kristus. Kalau saudara berdoa dan berdoa dan berdoa, saudara nangis jumpalitan, saudara mau ngapain pun, tapi saudara tidak menyerap Kristus, saudara tidak berdoa. Doa adalah menyerap Kristus, makan Kristus. Baca Alkitab adalah menyerap Kristus, makan Kristus, percaya dan menerima Dia ke dalam kita. Itulah makan, itulah minum, itulah menghirup udara. Udara kita hirup, masuk ke dalam kita. Minuman kita minum, masuk ke dalam kita. Itulah percaya dan menerima Kristus ke dalam kita. Makanan kita makan, makanya Tuhan berkata, Dia menjadi nafas hidup bagi kita, Dia menjadi air hidup bagi kita, Dia menjadi roti hidup bagi kita, untuk kita hirup, untuk kita minum, untuk kita makan. Jadi, Tuhan memperlakukan saudara bukan dalam prinsip hukum Taurat lagi, tapi dalam prinsip iman saudara-saudara. Sampai di sini jelas? Kalau mau tanya nanti dalam persekutuan tanya ya. Dan ini sudah hampir 1 jam. Ya. Nah, yang kedua sekarang perintah hukum Taurat. Prinsip hukum Taurat semua sudah jelas ya. Nanti kalau belum jelas diperdalam di dalam persekutuan kita. Yang kedua adalah perintah hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, semua perintah yang berhubungan dengan moralitas, khususnya yang 10 hukum itu, atau disebut juga dasatita, ini tidak dihapus dan tidak akan dihapus sampai langit dan bumi yang baru datang, tetapi ini disempurnakan dan dipertinggi. Prinsip hukum Taurat dihapus, tapi perintah hukum Taurat yang berhubungan dengan moralitas, ini tidak dihapus. Ini dipertinggi, ini disempurnakan. Jadi perintah hukum Taurat itu tidak dihapus. Jangan nanti saudara mengajarkan perintah hukum Taurat dihapus. Tidak. Perintah hukum Taurat tidak pernah dihapus, tapi disempurnakan, dipertinggi bagi umat kerajaan. Jadi bagi kita standarnya bukan hukum Taurat yang lama, tapi hukum Taurat yang baru, yaitu hukum kerajaan. Itu standarnya berbeda. Jelas ya saudara? Itu dipertinggi. Pertanyaannya, kenapa harus dipertinggi? Kenapa harus dipertinggi atau disempurnakan? Karena bagi umat kerajaan yang telah memiliki hayat Allah, hukum Taurat itu standarnya kurang tinggi. Dan tuntutannya kurang sempurna. Sedangkan hukum kerajaan, hukum Taurat yang baru, tuntutannya adalah sempurna. Sempurna, gitu kan saudara.
Kalau sudah baca Matius ayat 5 sampai 48, ayat terakhirnya dalam perikop ini, Matius 5 ayat 48, kita baca sama-sama coba. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini tuntutan hukum kerajaan. Haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu di sorga sempurna. Karena kamu telah memiliki hayat Bapa yang sempurna, maka tuntutan kamu adalah sempurna. Bukan cuma sekedar menjadi orang bermoral, tapi menjadi orang yang sempurna, seperti Bapa adalah sempurna. Jadi kenapa hukum Taurat yang lama harus dipertinggi dan disempurnakan? Karena hukum Taurat yang lama standarnya kurang tinggi dan tuntutannya kurang sempurna. Sedangkan standar hukum kerajaan yang baru yang berasal dari hukum Taurat yang dipertinggi adalah standarnya jauh lebih tinggi. Dan tuntutannya adalah hendaklah kamu menjadi sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Coba kasih tahu sebelah saudara, kamu harus sempurna. Nah, ketika saudara mendengar pernyataan kamu harus sempurna, apa yang muncul di pikiran saudara? Ayo. Apa yang muncul di pikiran saudara? Jujur. Iya, bagaimana caranya bisa sempurna? Apa yang harus kita lakukan? Itu hukum Taurat. Pergi hukum Taurat. Kamu harus menjadi sempurna. Pertanyaan saya, saudara percaya enggak saudara bisa jadi sempurna? Bukan saudara harus melakukan supaya saudara sempurna. Pertanyaannya adalah saudara percaya enggak saudara bisa jadi sempurna? Seperti Bapa di surga sempurna. Lalu bagaimana caranya saudara menjadi sempurna? Dengan percaya dan menerima Kristus, hidup dalam hayat kebangkitannya, maka kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Inilah prinsip iman. Makanya itu konsep melakukan itu ini serius banget saudara. Kalau saudara nangkap kebenaran ini, saudara akan dibebaskan dari hukum Taurat. Saudara benar-benar akan menjadi orang merdeka dari roh agamawi. Saudara akan bebas menyerap Kristus, makan Kristus setiap hari, menikmati Kristus. Inilah jalan iman. Dan inilah jalan hayat. Selama ini di gereja orang tidak menempuh jalan hayat. Mereka menempuh jalan Taurat. Itu sebabnya gereja mengalami kesulitan. Karena mereka tidak menempuh jalan hayat, jalan iman, saudara-saudara. Oke, sempurna dipertinggi. Saya kasih contoh misalnya. Hukum pertama dan kedua dari 10 hukum, bunyinya apa? Ini sekalian ngetes apa yang dulu dipelajari di sekolah, masih nyantol nggak gitu, saudara? Hukum pertama bunyinya apa? Jangan membunuh. Loh, kok lompatnya jauh amat? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Ini bicara tentang penyembahan berhala. Betul? Jangan menyembah berhala. Intinya kan seperti itu. Jangan menyembah Allah lain. Lalu membuat patung. Artinya, dulu penyembahan berhala itu, kalau saudara menyembah sebuah gambar atau sebuah patung, itulah penyembahan berhala. Betul? Nah, gereja merasa di gereja kita nggak ada patung, jadi nggak ada penyembahan berhala. Tidak, saudara. Ini sudah dipertinggi, ini sudah disempurnakan. Karena kalau sudah baca dalam Kolose pasal 3 ayat 5 berkata seperti ini. Bisa tampilkan langsung? Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kelamaan saya udah selesai baru muncul. Keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi perjanjian baru, saudara serakah, itulah penyembahan berhala.
Kalau saudara serakah, artinya saudara sedang menyembah mamon. Itu penyembahan berhala. Dipertinggi. Cukup signifikan tingginya. Makanya jangan pikir, wah gereja kita mah nggak ada patung, aman. Nggak ada penyembahan berhala. Bukan gitu. Hukum Taurat yang lama memperhatikan perkara luaran. Tapi hukum kerajaan memperhatikan perkara yang dalam. Dalam hatimu itu loh, ada keserakahan nggak? Kalau dalam hatimu ada keserakahan, itulah penyembahan berhala. Jadi jangan pikir kalau saudara nggak nyembah patung, artinya saudara nggak nyembah berhala. Enggak. Kalau hukum perjanjian baru, hukum kerajaan beda, saudara. Bahkan saya mau katakan, sekarang ini di gereja banyak sekali penyembahan berhala. Memang nggak ada patungnya, tapi banyak penyembahan berhala. Mau tanya, penyembahan berhala itu artinya apa sih? Sesuatu yang menggantikan Allah. Oke, penyembahan berhala secara sederhananya, pengertiannya apa? Kalau saudara menyembah yang lain selain Allah, kalau saudara memuja yang lain selain Allah, saudara meninggikan yang lain selain Allah, saudara bersandar atau bergantung kepada yang lain selain Allah, itulah penyembahan berhala. Betul nggak? Kira-kira begitu, betul? Secara sederhananya bisa diterima pengertian itu? Kita bisa dikatakan menyembah berhala kalau kita menyembah yang lain selain Allah, meninggikan yang lain selain Allah, memuja yang lain selain Allah, bersandar atau bergantung kepada yang lain selain Allah. Itulah penyembahan berhala. Dalam gereja ada banyak berhala. Uang. Siapa yang bergantung sama uang? Engkau sedang menyembah berhala. Siapa yang memuja uang? Menggantikan Tuhan. Engkau sedang menyembah berhala. Siapa yang berkata, uang itu yang terpenting? Engkau sedang menyembah berhala. Aku hidup untuk uang. Engkau sedang menyembah berhala. Kedudukan. Engkau kejar mati-matian. Engkau tidak mengejar Allah, tapi engkau mengejar kedudukan. Demi kedudukan kau rela melakukan apapun. Itu penyembahan berhala. Bisa kita masuk lebih dalam? Saudara siap? Hamba Tuhan. Saudara memuja hamba Tuhan, menggantikan Tuhan. Saudara menyembah hamba Tuhan, menggantikan Tuhan. Saudara meninggikan hamba Tuhan, menggantikan Tuhan. Itu penyembahan berhala. Saudara tahu arti kata idola? Engkau menjadikan hamba Tuhan, pemimpin sebagai idolamu. Idola itu bahasa Inggrisnya idol. Idol kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Berhala. Selamat siang. Siapa yang memuja artis Korea? Itu idolmu, itu berhalamu. Ini serius, saudara. Makanya jangan pikir kalau jadi orang Kristen kita nggak usah memikirkan moral. No, itu pengajaran yang sangat salah. Moral kita justru harus jauh lebih tinggi standarnya dibanding orang yang bukan Kristen. Karena hukumnya sudah dipertinggi, sudah disempurnakan. Amin. Apalagi selain hamba Tuhan? Mujizat. Kenapa engkau datang ke gereja? Mau mujizat. Artinya engkau mengejar mujizat. Berkat. Kenapa engkau datang ke gereja? Mau berkat. Kejar berkat, bukan kejar Tuhan. Itulah berhalamu. Betul di gereja banyak berhala? Nggak ada patung, tapi banyak berhala. Karena perjanjian baru, berhalanya modern. Apalagi? Doktrin bisa jadi berhala juga. Saudara mengagung-agungkan doktrinmu. Ya. Semua doktrin. Semua berdasarkan doktrin dan bukan kehidupan. Doktrin
menjadi berhala dalam gereja. Bahkan bangunan gereja bisa jadi berhala dalam gereja. Kalau saudara mau doa, doa tuh harus di gereja. Kalau di rumah doanya mentok, nggak dijawab. Doa ke gereja, gedung gereja jadi berhala bagimu. Semua yang menggantikan Allah, semua yang kau puja selain Allah, itulah berhalamu. Semua paham apa yang saya sampaikan? Selamat datang dalam dunia kekristenan. Inilah kekristenan. Sekali lagi, inilah kekristenan. Tolong kasih tahu orang yang di sebelah saudara, bro, inilah kekristenan. Karena selama ini, kekristenan terlalu rendah standarnya saudara-saudara. Tapi kalau saudara memahami Alkitab dengan benar, maka standar kita sangat-sangat tinggi. Bahkan harus lebih tinggi daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Dan penyebab mengapa semua orang melakukan itu, yang saya bilang penyembahan berhala dalam gereja tadi, semua orang melakukan itu tapi mereka tidak merasa bahwa mereka sedang menyembah berhala. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah penyembahan berhala. Mengapa? Karena mereka masih pakai standar hukum Taurat yang lama. Kalau tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Itu standar hukum Taurat yang lama. Kita tidak boleh pakai standar hukum Taurat yang lama, kita pakai standar hukum Taurat yang baru, yaitu hukum kerajaan sorga. Kalau ada di hati kita yang lain selain Tuhan, lebih menjadi utama, lebih menjadi sandaran, ya, atau bersaing. Pernah ada tuh di KTB siapa ya yang ngomong? Bagi saya kan kalau misalnya yang penting misalnya saya menyukai lelaki lain selain suami saya. Yang penting kan saya lebih suka sama suami saya daripada sama dia. Maksudnya kesukaannya jauh lebih tinggi sama suaminya daripada sama dia. Dia cuma sekedar suka gitu. Lalu saya jawab, bukan begitu ceritanya. Kalaupun sama, bersaing, itu sudah nggak boleh. Apalagi lebih. Nggak boleh. Saudara baca Alkitab dalam Perjanjian Lama, semua Tuhan yang disembah oleh orang Israel, patung-patung yang dibuat, nggak ada satupun yang lebih hebat daripada Tuhan. Cari. Nggak ada satupun yang lebih hebat daripada Tuhan. Betul nggak saudara? Bahkan Tuhan bilang, mereka nggak bertelinga, mereka nggak punya mata, mereka nggak punya tangan. Kenapa disembah? Jauh lebih rendah daripada Tuhan. Tapi orang Israel menyembahnya. Ini bicara tentang sikap hati penyembah berhala. Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Saudara tahu nggak sih kalau orang cemburu gimana? Nggak mau disaingi. Jangan kata saudara suka. Saudara dekat-dekat sedikit sama yang lain. Wah. Kalau dulu udah bisa bawa golok tuh. Gitu. Tapi sekarang kan udah bertobat. Allah itu Allah yang cemburuan. Hati-hati saudara. Jangan anggap enteng segala penyembahan berhala dalam hatimu. Allah itu Allah yang cemburuan. Saudara pikir Allah berkenan kepada saudara kalau saudara jadi orang yang serakah? Saudara pikir kalau ada saudara bersandar kepada yang lain selain Allah, saudara senang? Allah cemburu. Allah cemburu. Coba nih para suami, kalau istrinya bersandar sama suami orang lain mau nggak? Nggak mau ya. Walaupun saudara miskin kan tetap maunya bersandarnya ke kita dong. Bersandar ke orang lain, kita tersinggung lah. Kenapa minta uang ke pasar sama tetangga? Kan kita tersinggung saudara. Oh iya, istrinya jawab, ya kamu kan nggak ada duit, jadi saya minta ke tetangga. Iya juga sih. Tapi kan walaupun kita nggak ada duit, kita tersinggung kalau istri kita bersandar sama yang lain kan gitu saudara.
Ya, para suami mengerti apa yang saya katakan. Para istri mungkin kurang. Ini hukum Taurat yang dipertinggi. Yang ketiga tentang hukum Taurat adalah tata cara hukum Taurat. Jadi yang pertama, prinsip hukum Taurat ini sudah dihapus. Karena Tuhan tidak memperlakukan kita berdasarkan prinsip hukum Taurat. Tidak berlaku lagi. Bisa ketok palu? Vonis. Yang kedua, perintah hukum Taurat ini tidak ditiadakan, ini tidak dihapus, tapi disempurnakan, dipertinggi. Perintah hukum Taurat yang berhubungan dengan moralitas. Bukan dengan yang lain, tapi yang berhubungan dengan moralitas. Oke? Lalu yang ketiga sekarang, tata cara hukum Taurat ini juga dihapus. Semua tata cara yang berhubungan dengan ibadah, biasanya tata cara berhubungan dengan ibadah, saudara. Nah, ini semua merupakan bayangan yang realitasnya adalah Kristus. Misalnya, di dalam perjanjian lama, kita kalau datang ke rumah Tuhan harus bawa persembahan, korban. Ada 5 korban, sebutkan 1. Nah, hafal semua korban ya, karena saudara nggak suka berkorban. Ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah, ada korban pendamaian, ada korban bakaran, ada korban sajian. 5 korban harus dipersembahkan. Nah, semua korban-korban ini merupakan lambang dari Kristus. Penggenapannya ada dalam Kristus, realitasnya ada dalam Kristus. Jadi semua lambang, kalau realitasnya sudah datang, maka lambangnya nggak berlaku lagi. Sudah dihapus. Hari Raya Paskah, realitasnya adalah Kristus. Kristus adalah Paskah kita. Amin. Hari Raya apa itu? Hari Raya Penuaian. Realitasnya adalah Kristus. Kalau di perjanjian lama itu Hari Raya Pentakosta. Kristus adalah roh itu. Realitasnya Kristus. Semua gambaran yang realitasnya sudah digenapi dalam Kristus dihapus, ditiadakan. Misalnya Sabat, memelihara hukum Sabat. Hukum Sabat di 10 dasatita itu, di 10 perintah kan ada hukum Sabat kan. Nah, walaupun ini ada di 10 hukum, tapi memelihara hukum Sabat tidak berlaku lagi karena ini realitasnya adalah Kristus. Digenapi dalam diri Kristus. Sekarang yang menjadi Sabat kita adalah Kristus. Kristuslah hari perhentian kita, Kristuslah perhentian kita, Sabat kita. Jadi kita nggak perlu memelihara hari Sabat lagi, kita hanya perlu memelihara Kristus, Sabat sejati kita. Oke? Memperbesar Kristus, Sabat sejati kita, perhentian kita yang sejati. Jadi peraturan Sabat, peraturan tata cara korban, hari raya, semua peraturan yang merupakan tata cara ibadah itu sudah dihapuskan karena realitasnya sudah datang, yaitu Kristus. Maka itu dihapuskan. Jadi dari prinsip hukum Taurat ini dihapus atau tidak? Dihapus. Mengapa? Prinsip hukum Taurat, kenapa dihapus? Karena Tuhan tidak lagi memperlakukan kita berdasarkan prinsip hukum Taurat, tapi berdasarkan prinsip iman. Saudara mesti bisa jawab yang benar nih. Nanti ujian keluar nih. Yang kedua, perintah hukum Taurat dihapus atau tidak? Tidak, tapi disempurnakan, dipertinggi. Karena ini adalah hukum kerajaan, menjadi hukum kerajaan sorga. Ya, yang harus diekspresikan oleh anak-anak Allah yang memiliki hayat Bapa. Oke? Nah, tapi perhatikan, perintah hukum Taurat yang tidak dihapus ini semua adalah perintah yang berhubungan dengan moralitas. Kalau perintah yang tidak berhubungan dengan moralitas dihapus. Ya, karena kan tata cara korban juga itu perintah, tapi tidak berhubungan dengan moralitas, tapi berhubungan dengan tata cara, itu dihapus karena realitasnya sudah ada di dalam Kristus. Jelas saudara-saudara? Ya. Jadi hukum Sabat, hukum keempat dari 10 perintah itu juga sudah dihapus. Makanya kita tidak lagi memelihara hari Sabat pada hari ini. Hari Sabat itu seharusnya hari Sabtu. Tapi kita hari Minggu ibadahnya. Ya, kalau saudara bilang, "Iya, ini hari Sabat kita." Ya, terserah. Buat saya hari Sabat saya adalah Kristus. Sabat saya adalah Kristus. Dialah tempat perhentian saya, dialah hari perhentian saya. Ketika saya ada di dalam Dia, saya berhenti dari semua pekerjaan saya.
Saya tidak lagi melakukan, saya hanya percaya dan menerima Dia, dan saya akan hidup oleh Dia. Oke? Seperti saya bilang, kita cuma selesai di bagian A. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Entah kita akan berakhir berapa minggu lagi, tapi saya harap kalau saya belum selesaikan ini semua, saudara nggak boleh absen. Nanti nggak terima seutuhnya loh kalau absen. Betul? Saudara mau dibebaskan dari hukum Taurat nggak? Kalau mau dibebaskan dari hukum Taurat, dengar sampai akhir, sampai benar-benar berakhir. Jangan absen. Kasih tahu sebelah saudara, jangan absen ya. Oke? Setuju? Yuk kita berdoa dulu, setelah itu kita akan bersekutu bersama-sama mengenai apa yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang luar biasa, yang membebaskan kami dari kuasa hukum Taurat, dari kuasa agama, dari kandang agama Tuhan. Engkau mau melepaskan kami dari dunia agama yang jahat Tuhan. Kami bersyukur untuk itu, dan kami berdoa, biarlah Engkau sendiri akan meruntuhkan seluruh konsep Taurat dalam pikiran kami. Konsep untuk melakukan segalanya bagi Engkau, tolong Tuhan dihancurkan, sehingga konsep kami adalah konsep iman, di mana kami hanya percaya dan menerima Tuhan, dan kami akan hidup oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan kami yang melakukan, tapi Tuhan yang melakukan segalanya bagi kami dan di dalam kami. Kami hanya bencana Tuhan, yang menerima Tuhan, menampung Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan, dan mengekspresikan Tuhan. Kami berdoa, biarlah dalam persekutuan kami selanjutnya, Roh-Mu bekerja, dan pakai kami semua untuk berbicara bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saya harap ini persekutuannya akan hidup banget nih. Ini saya udah bisa bayangkan betapa luar biasanya nih. Silakan siapa duluan, kita cukup punya banyak waktu. Ya, tolong mic-nya di mana tuh semua? Tolong dikumpulkan mic-nya. Jangan disembunyikan. Iya. Romi tolong. Sudah on itu. Ya, silakan. Jangan diketok-ketok, itu bukan pintu. Ya. Hari ini saya banyak mendapatkan ya, ada beberapa poin seperti ayat yang mengatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Dari dulu seumur-umur saya nggak ngerti-ngerti ayat itu, bagaimana saya bisa melakukannya. Lalu setiap pagi kalau itu belum bunyi orang doa, jadi kan kita harus duluin kata pendeta dulu ya. Oh. Jadi ya dulu. Ya, jadi sebelum adzan harus berdoa dulu ya. Ya kita duluin dia gitu. Nah jadi saya bangun jam 3, saya sikat gigi apa tuh saya berdoa. Tapi kadang-kadang kan nggak bisa bangun, jadi terlambat gitu. Nah, jadi berarti melanggar hukum Taurat. Ya, berkali-kali terlambat. Jadi saya tiap mau doa, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Jadi minta ampun dulu. Jadi sekarang saya sudah mengerti bahwa hidup keagamaan itu tidak lebih daripada hukum Taurat ya, tetapi sekarang saya mic-nya dideketin. Tapi sekarang saya mengerti bahwa saya dapat menjalankannya karena Kristus. Amin. Bukan diri saya lagi. Amin. Kristus baik sekali dalam Amen. hidup saya. Lalu poin-poin hukum Taurat juga yang pertama itu prinsip. Prinsip itu memang nggak mungkin saya bisa lakukan. Karena poin
Dari 10 hukum itu mungkin nomor 1 saya bisa, nomor 2 saya bisa, 3, 4 saya bisa. Tapi mungkin yang lainnya pasti ada yang saya tidak bisa. Berarti saya gagal lagi untuk bisa melakukannya. Tapi sekarang saya mengerti bahwa oleh iman, oleh percaya, itu saya hanya melakukan itu dan bukan melakukan yang lain saja. Amin. Saya hanya makan Kristus setiap hari, menerima Dia dalam hidup saya dan percaya kepada Dia, maka saya bisa menjalankan semuanya. Karena bukan saya yang menjalankannya, tetapi iman yang bekerja di dalam diri saya melalui Yesus Kristus, Amen. itulah yang menjalankannya. Amin. Kemudian yang kedua yaitu perintah-perintah hukum Taurat. Seperti tadi saya katakan bahwa saya nggak bisa melakukannya. Apalagi Tuhan Yesus tambahkan, Tuhan sempurnakan. Itu lebih berat lagi. Sebab kalau ada niat saja itu sudah berdosa. Mana mungkin saya bisa melakukannya. Tetapi lagi-lagi Tuhan memberikan keringanan kepada saya bahwa saya hanya cukup percaya Dia. Dia bisa melakukannya, bukan saya. Seperti sarung tangan, saya hanya bersedia untuk Dia gerakkan kemana saja, Amin. untuk Dia hidupkan kemana saja. Jadi sekali lagi bukan saya, tapi Tuhan yang melakukannya untuk saya. Kemudian yang ketiga, tata cara. Dulu saya juga berpikir sangat ribet sekali untuk hidup. Tetapi ketika semuanya gambaran itu sudah disempurnakan, lagi-lagi oleh Yesus Kristus, maka semuanya sudah digenapkan di dalam diri Yesus Kristus untuk saya. Jadi bukan lagi saya yang hidup, bukan lagi saya yang melakukan, tetapi lagi-lagi Kristus. Semuanya Kristus. Semuanya Tuhan sudah lakukan. Amin. Jadi enggak ada lagi yang saya perlu lakukan. Amin. Kalau dulu juga ayat yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga sempurna. Saya juga dulu nggak pernah mengerti bagaimana saya bisa sempurna seperti Bapak yang saya kasihi itu. Saya nggak bisa, tapi lagi-lagi Kristus sudah melakukannya untuk Amen. saya. Jadi saya nggak perlu melakukan apa-apa lagi. Amin. Kristus saja cukup bagi Amen. saya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah melakukan ini dalam hidup saya Amen. dan kita Amen. semuanya. Amen. Amin. Mungkin kita perlu membaca terlebih dahulu Yohanes 6 ayat 57. Yohanes 6 ayat 57. Ini ayat yang saya singgung tadi. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi pekerjaan kita bukan melakukan tapi makan. Ulangi, pekerjaan kita bukan melakukan tapi makan. Maka kita akan hidup oleh Kristus. Apakah mudah? Oh, kalau suruh makan dibilang susah, keterlaluan. Keterlaluan benar. Apakah itu mudah? Mudah. Jadi Tuhan memberikan jalan yang mudah buat saudara, bukan jalan yang sulit sama sekali. Saudara hanya perlu makan Kristus, saudara akan hidup oleh Kristus. Oke, silakan yang lain. Mau nanya, mau sharing, silakan. Terus, ya. Saya bisa merasakan sekarang ya. Ada satu perbedaan Amin. antara ibadah dulu dan sekarang. Amin. Kalau dulu habis ibadah atau retreat atau apapun, kita akan pulang dengan banyak PR, dengan banyak beban untuk, aduh ini kayaknya Harus masih melakukan. banyak nih, aduh kayaknya nggak selesai-selesai nih hidup sampai kapan gitu loh, kita harus bisa menyelesaikan semua tuntutan itu. Nah ini saya dapat kata kunci yang hari ini yang disampaikan itu percaya dan menerima, Amin. bukan mengerti dan melakukan. Amin. Nah dari dulu itu kita merasa bahwa
ya ibadah, jadi pulang itu ya mungkin kita bersukacita gitu ya. Oh, puji Tuhan dapat firman, dapat pewahyuan. Tapi pulang terkadang, wah ini kayaknya nggak bisa nih. Ya terus terang ya kita mungkin munafik ya. Kita kayaknya bisa melakukan, tapi sebenarnya kita nggak bisa melakukan itu karena itu berat sekali. Ya saya merasakan itu ya, sehingga kita dituntut untuk bisa mengerti firman. Kita harus melakukan arahan gitu kan, dan bahkan arahan itu harus dilakukan dengan akurat. Nah itu yang saya merasakan dalam kehidupan sehari-hari di lapangan kita gagal gitu ya. Nah jadi prinsip tentang iman ini benar-benar menjadi ini juga ya, menyadarkan kita untuk kita nggak bisa untuk mengerti firman, bahkan melakukan arahan itu dengan tepat. Bahkan menjadi seperti Kristus pun itu kita nggak bisa. Nah, biarkan Kristus sendiri yang melakukan, bukan kita yang melakukan. Nah ini saya dapat hari ini juga bahwa seperti yang Cimeni tadi bilang bahwa hanya Kristus yang bisa melakukan. Hanya hayat ilahi saja yang memampukan saya, memampukan kita untuk bisa menjadi seperti Kristus. Nah ini yang menjadi kekuatan saya, sehingga pulang ibadah pun ya udah kita seperti lembu lepas kandang ya. Kandang kan melambangkan keagamaan. Ya. Kita keluar dari keagamaan kita. Kita bersukacita karena Kristus yang menyelesaikannya, karena Kristus yang sudah mengerjakannya bagi kita. Terima kasih. Amin. Ya, saya tambahkan sedikit, mengerti firman. Bisa nggak kita mengerti firman? Bisa. Bagaimana caranya mengerti firman? Bukan kita berusaha memikirkannya, ya, tapi pewahyuan dari dalam roh. Itu yang membuat kita mengerti firman. Kayak gitu. Nah, banyak orang belajar firman, belajar teologi ya, dan mereka mengerti firman dari sudut ilmu teologi ya. Nah, itu bukan firman. Itu ilmu pengetahuan teologi ya. Firman berbeda. Nah, kalau kita mengerti firman, Tuhan bukakan firman, seperti sekarang kita rasanya dimerdekakan. Kayak gitu loh, saudara. Tapi kalau itu bukan firman, semakin kita mengerti, semakin kita tertekan gitu loh. Bukan jadi anak lembu lepas kandang, tapi anak lembu masuk kandang lagi gitu loh. Kayak gitu. Ya, karena firman atau kebenaran selalu memerdekakan. Ya. Dan di bawah ayat selanjutnya, kalau anak memerdekakan, maka kamu benar-benar merdeka. Berarti kebenaran itu adalah sang anak itu, Kristus itu sendiri. Oke, silakan lanjutkan. Siapa? Eko dulu. Oh ya. Oke, yang kalau yang dulu memang pengajaran yang dulu ya, setiap kali kalau habis ibadah atau apa tuh saya merasa kayaknya kok beban saya berat ya. Kenapa harus yang dulu? Karena sebenarnya ada korelasinya sih, karena peralihan di sini sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau dulu saya merasa kayaknya apa yang kita sudah terima itu ini sudah tertinggi gitu. Sudah yang tertinggi, ternyata ya sekarang ini malah ya sebenarnya sih jauh lebih tinggi, tapi kita tidak melakukan apa-apa gitu. Ya. Jadi saya sih merasanya sampai ya kalau dulu sih saya sebenarnya merasakan untuk menjadi orang Kristen itu kok rumit banget gitu ya. Udah gitu yang ini PR, itu PR. Aduh kayaknya ini PR saya nggak bisa kerjain semua gitu. Sampai saya merasakan kok susah banget gitu untuk menjadi orang Kristen gitu. Dan harus melakukan ini, melakukan itu. Sedangkan kayaknya kita tidak ada kemampuan untuk melakukan ini itu. Gitu. Jadi ya nggak ada kemampuan untuk itu. Jadi ya sebenarnya saya juga agak ini juga sih ya. Ya dalam hati kecil yang dalam sih sebenarnya saya agak ini juga kok ya seperti ini ya, maksudnya kekristenan yang kita kan menamakannya kan kekristenan kita sudah sejati ya dari dulu ya. Ternyata kesejatiannya itu kayaknya itu masih bayangan gitu.
Yang sekarang ini saya sih kalau melihat sekarang ini, jadi dengan kita hanya percaya dan menerima, dan kita tidak dipusingkan dengan melakukan, karena kalau kita dipusingkan dengan melakukan itu jadi berat loh saudara. Ya, jadi kita kalau misalkan ini mau melakukan ya kita nggak mampu gitu, kemampuan kita terbatas. Gitu. Jadi ya sekarang sih ya saya sih bersyukur. Jadi dengan hanya kita percaya dan menerima Kristus. ya, jadi dengan percaya dan menerima Kristus ya kita hidup dalam Kristus, kita hidup bagi Kristus dan kita hidup oleh Kristus. Gitu. Jadi ya kita harus bersyukur sih ya dengan sekarang ini. Jadi kita nggak melakukan banyak sebenarnya, bahkan tidak melakukan apa-apa ya. Kita hanya tugas kita untuk makan dia tiap hari. Ya kita merasakan kenyang, kita merasakan dipuaskan. Ya udah itu cukup. Ya benar ya, gitu ya. Ya. Itu aja cukup gitu. Iya. Oke, itu aja. Kenapa saya harus menambahkan Kristus? Karena kesejatian hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada yang sejati. Gereja kalau di dalam Kristus, gereja itu akan menjadi sejati. Orang Kristen kalau di dalam Kristus dan berpusat pada Kristus, hidup oleh Kristus, kita akan jadi orang Kristen yang sejati. Kalau kita hidup oleh diri sendiri, sebaik dan sehebat pun apapun kita tidak akan menjadi orang Kristen yang sejati. Oke, silakan lanjutkan. Siapa lagi? Eko. Oh ini kalau Eko ngomong nih benar-benar, dia kalau nggak ini benar nggak ngomong soalnya orangnya. Berarti ada sesuatu yang dahsyat kalau dia ngomong. Ya Pak, terima kasih Pak. Memang benar-benar sesuatu yang dahsyat dalam diri saya pribadi. Jadi saya menangkapnya, saya itu menjadi bejana yang kosong. Ternyata bukan gitu ya. Ternyata belum menjadi bejana yang kosong. Kenapa Kristus nggak bisa masuk dalam hidup saya? Ternyata masih ada diri saya terus sendiri yang dalam diri saya. Benar itu benar-benar ya. Kita harus menjadi bejana yang kosong. Karena Kristus setiap hari bisa masuk dalam hidup saya. Saya bersyukur sekali firman hari ini benar-benar ya. Merubah pola pikir saya, merubah apa yang sebenarnya saya percaya gitu kan. Saya sering berdoa, Tuhan jadikan saya bejana yang kosong. Karena diri saya masih ada. Pantesan Kristus nggak bisa terus dalam hidup saya. Saya nggak bisa mengisi, Kristus nggak bisa mengisi terus dalam kehidupan saya. Ya. Ternyata bejana saya belum kosong, benar-benar kosong. Saya hari ini benar-benar menyerahkan hidup saya. Tuhan, hari ini saya mengambil keputusan, jadikan saya benar-benar bejana yang kosong. Biar tiap hari Kristus terus mengisi dalam kehidupan saya. Amen. Yang muncul setiap hari dalam hidup saya adalah saya hanya percaya dan menerima Kristus. Itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Amen. Terima kasih Pak. Amen. Nah itu berhubungan dengan tadi kosong dan makan, itu berhubungan saudara. Misalnya, itu kan tentang menikmati ya kalau makan ya. Kita menikmati Kristus itu kita makan Kristus kan maksudnya kan. Nah Kristus itu adalah makanan yang ternikmat di dunia ini untuk semua kalangan, untuk semua orang. Itu nggak perlu diragukan lagi. Tetapi untuk bisa menikmati Kristus tergantung saudara datang penuh atau kosong. Misalnya, makanan yang paling saudara suka apa? Pizza semua suka? Suka? Enak? Menurut saudara enak pizza? Siapa yang bilang pizza enak? Biasa saja. Yang enak apa? Coba yang enak apa? Tolong kasih usulan yang secara umum dibilang ini makanan enak banget. Ketoprak. Oke, katakanlah apa? Mie ayam ya? Oh, ya. Mie ayam ya? Mie ayam ya udah ini sebut merek nih. Nggak apa-apa ya? Nggak boleh. Katakan ada satu tempat mie ayam yang terenak. Saudara paling suka mie ayam itu, saudara bolak-balik makan di situ terus. Bisa menikmati nggak? Saudara bisa menikmati nggak enaknya mie ayam itu? Menikmati. Tapi pernah nggak sekali waktu saudara datang ke tempat mie itu, saudara tidak bisa menikmati enaknya mie itu? Pernah nggak?
Kapan saatnya saudara tidak bisa menikmati mie yang nikmat itu? Kalau saudara datang dengan perut yang penuh, perut yang kenyang. Makanya datang kepada Yesus harus kosong, baru bisa menikmati. Kalau saudara datang dengan penuh, makan yang terenak pun rasanya enggak enak. Tapi kalau saudara datang dengan kosong, bahkan makanan yang bukan terenak pun rasanya enak banget. Jelas ya saudara? Makanya kenapa kita harus jadi bejana yang kosong, datang ke hadapan Tuhan, ya, supaya kita bisa masuk ke dalam Tuhan, Tuhan bisa masuk ke dalam kita menyerap Kristus sebanyak-banyaknya. Inti yang paling saudara harus ingat baik-baik adalah kalau saudara berdoa, kalau saudara baca firman, kalau saudara baca buku rohani, inti yang paling saudara harus tekankan adalah apakah saya menyerap Kristus sebanyak-banyaknya. Kalau makan itu, saudara harus menyerap sebanyak-banyaknya baru jadi daging. Kalau orang cacingan itu nggak jadi daging tuh, keluar. Ya, tapi kalau saudara menyerap sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, itu jadi daging buat saudara. Jadi ketika saudara menikmati Kristus dengan baca firman, dengan berdoa, pastikan saudara menyerap Kristus sebanyak-banyaknya. Permasalahannya bukan berapa banyak yang saudara lakukan dalam doa, tapi berapa banyak Kristus yang terserap ketika saudara berdoa. Sehingga unsur Kristus semakin bertambah di dalam kita, unsur kita semakin berkurang, nanti Kristus yang terekspresi lewat hidup kita. Begitulah caranya menjadi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Oke, silakan lanjut. Siapa lagi? Ya, Vanessa. Oke, puji Tuhan karena saya hari ini bisa datang ke sini dan mendapatkan firman yang hari ini. Karena Puji Tuhan. 2 poin sih yang paling ini. Pertama itu firman hari ini tuh menjawab pertanyaan yang selama ini saya belum bisa dapat jawabannya. Yang kedua firman ini menegur, jelas ya. Yang pertama menjawab karena selama ini tuh kalau misalnya saya kalau misalnya tiba-tiba kepikiran buat ngedoain si A contohnya. Padahal contohnya si A ini gak dekat sama saya gitu. Tiba-tiba saya pengen aja gitu. Saya nggak tahu nih ini datangnya dari mana. Nah, itu firman ini menjawab karena akhirnya saya baru sadar kalau kita tuh nggak melakukan gitu loh. Karena setelah kita menerima Tuhan, terus kita ibaratnya ya kita makan Tuhan dan kita menerima Tuhan juga, kita tuh ibaratnya kayak kita gimana sih tadi kata kalimatnya dia itu kalau nggak salah kita itu Kristus tuh keluar dari kita secara itu gitu loh, secara Terekspresi. otomatis ya terekspresi secara otomatis gitu kan. Jadi tiba-tiba aja pengen doain dia, pengen melakukan ini melakukan itu gitu kan. Itu menjawab saya gitu, oh ternyata begitu. Terus juga menjawab saya ketika kalau misalnya kita bikin target nih buat doa contoh 1 jam gitu ya. Ya, kalau misalnya kita bikin target itu pasti kita udah tahu nih rundown-nya apa aja tadi seperti yang tadi diomongin kan, kita harus mengucap syukur dulu, terus habis itu minta ampun dulu dan bla 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 gitu kan. Tapi pas kita langsung masuk aja, kita memang benar-benar nyari Tuhan, benar-benar nyari memang benar-benar mau menikmati Tuhan, itu keluar aja gitu. Apapun yang kita mau yang mau kita cari itu dapat aja gitu. Contohnya pas kita tuh benar-benar nyari Tuhan, pas kita benar-benar saat teduh, benar-benar nyari Tuhan, kita tuh bisa kepikirannya mau doain si A, doain si B, mau jadinya koreksi diri sendiri juga gitu tanpa kita nyari. Kalau misalnya kita kan bikin rundown, kita udah tahu nih kita harus ngapain, nyanyi dulu, penyembahan dulu, bla 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 bla. Jadinya kita nggak 100%, nggak kenyang juga setelah cari Tuhan itu pun dalam tanda kutip kita nggak kenyang. Itu yang menjawab saya juga gitu. Nah lalu yang menegur itu yang pertama, karena selama ini saya hidup sebagai orang Kristen, saya terpaku dengan apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, dan itu nggak akan pernah cukup gitu. Apalagi pas kita lahir baru, pas saya lahir baru, saya langsung merasa tertekan karena sejak saya lahir baru, saya kan bersih nih secara dosa ya, tanda kutip yang saya tangkap itu, saya bersih, saya lahir baru. Kelihatannya ya. Iya betul, kelihatannya. Jadi saya langsung takut nih, apa yang harus saya lakukan buat Tuhan, apa yang saya langkah pertama tuh apa? Apalagi saya lumayan menata gitu, harus ngapain. Nah tapi pas kita nggak tahu tuh jadinya
terpressure kan. Nah ini menjawab juga dan menegur saya kalau misalnya selama ini tuh yang kita pikirkan adalah tentang hukum Taurat gitu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Dan menegur saya kalau misalnya ini tuh bukan tentang apa yang kita lakukan gitu, tapi tentang kita menerima Kristus kan. Amin. Terus yang paling menegur saya itu tadi yang soal berhala juga gitu, karena kita tanpa sadar kita melakukan dan banyak sekali yang yang kita jadikan berhala gitu di hadapan Tuhan. Itu sih dari yang bisa saya tangkap hari ini. Oke. Satu orang dibebaskan dari hukum Taurat, saya harap semua saudara dibebaskan dari hukum Taurat pada hari ini, sehingga saudara bisa bebas menikmati Kristus. Oke, silakan lanjutkan, ada yang lain? Silakan Tommy. Kalau tadi sepanjang khotbah itu yang saya dapatkan itu bagaimana tuntutan hukum kerajaan sorga itu adalah yang saya dapat tuh hati yang murni gitu. Karena kan tadi dibilang bahwa hukum kerajaan tuh ngomong soal yang di dalam gitu kan. Niat aja udah nggak boleh gitu kan. Ya kalau makanya tadi selama khotbah itu saya seperti ditegur gitu. Jadi saya minta ampun ke Tuhan, maksudnya maafkan Tuhan kalau misalnya saya masih menginginkan yang lain selain Engkau gitu kan. Karena kalau memang ngomongin soal mengandalkan hayat alamiah nggak mungkin bisa gitu. Karena hayat alamiah kita memang udah ada sifat dasar dosa itu kan, udah dirusak oleh iblis gitu. Kok kita dengan diri kita sendiri, kebenaran diri kita nggak mungkin bisa gitu. Karena hanya Kristus yang sempurna, yang murni gitu. Jadi memang benar-benar cuma bisa makan Kristus dan nggak bisa kita yang melakukan gitu, itu mustahil gitu. Oke, Eli silakan. Yang lain siap ya setelah ini langsung ya. Iya, yang saya dapat hari ini pengenalan akan Kristus itu semakin luas, semakin dalam gitu. Maksudnya dulu kan terpikirnya ya Kristus datang menggenapi gitu, bahwa dia memang akan menjadi perantara kita dengan Bapa gitu kan. Saya hanya berpikir hanya sebatas itu, tapi hari ini saya melihat Kristus itu sesuatu yang lain lagi gitu. Ada bahwa penggenapan yang dimaksud di Alkitab itu bukan hanya seperti itu doang gitu. Dan yang tadi Dad singgung itu kan tentang kita bukan melakukan tapi percaya, iman. Dan ini juga membuat saya semakin menyadari iman, arti iman yang sebenarnya kan selama ini yang tertanam di saya kan ya Ibrani 11 itu kan, apa yang tidak kita lihat itulah iman gitu, yang kita terima itu iman. Tapi hari ini ternyata ketika kita percaya sama firman saja, itu sudah diperhitungkan satu kebenaran oleh Tuhan, dan itu memerdekakan kita dari hukum Taurat. Dan itu buat saya selama ini berpikir gitu, harus melakukan apa ketika awal-awal Dad mengajarkan hayat, harus melakukan apa, masih ada alamiah itu kan. Tapi hari ini, oh Tuhan gitu, ternyata iman itu membuat saya sudah masuk di level yang Tuhan maksudkan gitu, melepaskan diri saya dari hukum Taurat, dan itu membebaskan saya. Dan saya jadi paham sekarang, saya memang tidak harus melakukan apa-apa gitu. Yang saya perlukan hanya percaya dan membiarkan itu terekspresi dalam hidup saya gitu. Terima kasih Dad buat kebenaran itu. Ya, silakan ada lagi yang lain. Firman kali ini yang tentang prinsip iman itu membebaskan saya gitu. Bahwa yang dari tadi, kalau menurut dalam hukum Taurat aja saya udah gugur gitu, pasti saya udah nggak bisa masuk kerajaan sorga nih. Apalagi ditambah hukum kerajaan sorga itu standarnya kan jauh lebih tinggi. Itu apalagi nih saya nggak bisa. Tapi dengan tadi dibagikan oleh prinsip iman itu, percaya dan menerima, dan saya hidup oleh Kristus. Nah itu melegakan sih. Itu melegakan saya sekali, itu membebaskan saya. Karena apa, saya percaya Kristus, oh ya saya menerima Kristus. Dan di satu sisi Tuhan saya dilingkupi oleh perasaan saya makin perlu Tuhan gitu. Saya makin
kenapa saya harus ngejar Tuhan gitu. Saya makin dicengkeram, saya makin butuh Tuhan. Karena untuk sempurna itu bukan saya yang sempurna, tapi Kristus yang ada dalam diri saya itu yang realitasnya udah sempurna gitu. Oke. Silakan Leslie dulu atau Michael dulu? Leslie dulu, silakan. It's okay. Ya ini aku cuman mau kayak cerita aja sih pengalaman aku. Jadi minggu kemarin lah. Aku ini kan diajarin di KTB kan kita harus tetap makan setiap hari ya. Terus memperhidupkan Kristus. Tapi aku ini kalau misalkan lagi capek udah pasti bolong. Jadi aku kayak ya udahlah nggak usah lah hari ini, besok aja dirapel gitu kan. Tapi ada kalanya aku lupa di hari apa. Tapi di saat itu aku doa, terus aku doa bacaan firman, baca MYT. Terus biasalah kalau misalkan paginya kan pasti aku kerja. Nah kalau kerja itu kan biasa di jalanan ada aja lah biasa ya, kayak angkot, tem banyak. Terus emak-emak yang suka nganterin anaknya biasa suka sen sembarangan, tiba-tiba belok. Terus juga macet yang nggak jelas. Itu kan biasa buat aku kayak kesel. Buat aku jadinya marah dan kayak ini kan bikin lama gitu kan, harus aku klaksonin. Terus cuman di saat hari aku lagi baca firman, pas di hari itu juga aku tetap ngerasain maksudnya ngadepin jalanan yang kayak gitu. Tapi di dalam aku tuh nggak kesal sama sekali. Ya. Merasakan hadirat dan penyertaan Tuhan istilahnya. Iya. Jadi aku kayak ya udahlah gitu, kayak biasa aja. Nggak merasakan apa-apa. Ya. Terus juga waktu aku baca firman itu aku lupa di tanggal berapa ya. Pokoknya itu panjang banget bacaannya. Aku mencoba mengerti. Aku baca ulang-ulang sampai 3-4 kali lah. Nggak ngerti-ngerti. Tapi di saat aku udah nggak ngerti, aku kan kayak apaan sih ini nggak ngerti-ngerti. Udah aku diam dulu. Dalam hati aku ngomong sendiri dan ngomong ke Tuhan sih. Kayak ya Tuhan, ini apaan sih, aku susah ngerti gitu. Aku mau ya Tuhan biar pikiran aku diem dan biar aku bisa bacanya dengan tanpa pikiran. Setelah aku baca ulang, malah di saat itu aku dapat kayak pencerahan lah ya. Jadi aku dapat pencerahan kalau misalkan ternyata untuk bacaan yang ini, yang aku nggak ngerti-ngerti, itu aku dapat kalau intinya itu gampang dan simple. Jadi sumber kehidupan kita itu hanya Kristus, dan makan dan minum aja, nggak perlu mengerti dan nggak perlu diulang-ulang. Ya. Udah itu aja. Amin. Puji Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu yang biasanya kita marah, lalu kita tidak marah karena sudah makan, itu dalam skala tertentu Kristus terekspresi. Makanya perlunya makan gitu supaya Kristus bisa keluar dari hidup kita. Kalau nggak ada yang masuk, gimana bisa keluar? Ya. Jadi harus banyak-banyaknya masuk supaya bisa banyak keluar. Karena yang masuk itulah yang keluar. Oke, siapa lagi? Michael ya. Ya, mungkin saya bantu untuk jelasin yang Presley tadi ya, secara korelasinya dengan khotbah hari ini. Dia itu kan pada waktu bacakan firman itu, dia kan berusaha mengerti ya, artinya dia berusaha melakukan. Tapi dia cerita pada waktu dia memutuskan untuk tidak mau seperti itu, tidak mau melakukan, maksudnya tapi dia hanya mau mendoa bacakan firman, menikmati Tuhan, makan Tuhan. Dia malah menikmati Tuhan, malah dia mengerti firman itu, dan malah dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi hal-hal yang di jalan tadi, tiba-tiba
apa yang dia terima di dalam makannya itu terekspresi keluar. Jadi istilahnya tuh memang benar kalau kita berusaha melakukan itu malah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mau cuma hanya Sebentar, menikmati, Wahyu. Kameranya enggak ini ya? Apa? Kurang zoom katanya. Nah, tuh. Jadi matanya harus ke sana tuh. ya jadi ketika dia memutuskan untuk tidak melakukan tetapi menikmati, itu malah dia menerima hayat Kristus, menerima ekspresi Kristus dalam dirinya. Jadi memang seperti minggu lalu dikatakan kalau hidup orang Kristen itu, hidup sebagai orang Kristen itu sulit sekali ya, dan bahkan mustahil. Dan bahkan sekarang pun kita sudah diajarkan juga bahwa Tuhan malah menyempurnakan dan mempertinggi semua perintah-perintah itu. Jadi memang pada dasarnya kita tidak bisa, dan Kristus yang bisa melakukannya bagi kita. Amin. Dan saya juga mungkin apa yang diceritakan oleh Bagus dan Melia juga mungkin juga mewakili kita semua ya, bahwa ketika kita menerima segala sesuatu firman di tempat ini, tapi dari sudut pandang Taurat, itu pasti akan berat sekali dan merasa PR-nya tuh banyak sekali dan numpuk ya. Bahkan ulangan pun gagal terus. Terus kemudian juga saya baru mengerti sekarang bahwa kenapa sih Tuhan itu kok kalau ketemu sama orang Farisi dan ahli Taurat tuh kayaknya Gregetan. iya, kayaknya nyolot banget gitu. Bahasanya nyolot ya. Jadi istilahnya tuh bahkan kata-kata Tuhan Yesus pada mereka tuh cenderung kasar ya, cenderung kasar sekali. Kira-kira itu yang saya rasakan sekarang. Nah, jadi saya baru mengerti kenapa Yesus begitu sama ahli Taurat, karena memang itulah yang menghalangi umat Tuhan untuk bisa menikmati Dia gitu. Bahkan kita mau menikmati Tuhan baca MYT aja, hal yang sesederhana itu tidak bisa kita terima ketika kita mau mengerti gitu. Itu kan benar-benar ceritanya kan kayak mendoa bacakan firman itu kan adalah dasar ya untuk kita makan ya. Itu aja mau dihalangi oleh Taurat gitu untuk melakukan sesuatu. Kalau saya nggak ngerti kayaknya nggak afdol nih gitu ya. Padahal udah tahu dia nggak bakal ngerti, tapi dia berusaha untuk mengerti. Itu kan lebih parah lagi kan. Nah, itu sebabnya saya baru mengerti Tuhan Yesus tuh benar-benar menentang sekali dengan hukum Taurat. Dan memang kemarin kita kan sudah diberikan ayat ya, satu ayat kemarin itu dari apa itu? Dari kitab Galatia pasal itu ya, yang bahwa Tuhan membebaskan kita dari dunia agama yang jahat itu. Dan kebetulan hari ini dijelaskan dunia agama yang jahat itu yang seperti apa gitu. Dan bahkan dalam hal ini ya, berhala itu saya juga diingatkan ya. Dalam hal mujizat. Baru kemarin itu saya doa sama Tuhan begini. Tuhan, aku butuh mujizat-Mu gitu. Nah sekarang saya disadarkan, oh ya itu doa yang salah. Tuhan, aku butuh Engkau, bukan butuh mujizat. Berarti waktu itu saya lagi memberhalakan mujizat sebenarnya. Malahan saya menganggap mujizat itu lebih saya butuhkan daripada Tuhan. Jadi istilahnya tuh benar-benar kalau kita nggak waspada itu berhala itu memang di mana-mana gitu. Bahkan ketika kita berdoa pun mintanya bukan minta Tuhan tapi minta yang lain. Menomorsatukan yang lain daripada Tuhan. Oh luar biasa sekali ini. Amen. Apa namanya Taurat ini ataupun hukum Taurat ini benar-benar sudah apa namanya mendarah daging dan sudah mengikat kita sehingga kita tuh nggak bisa bebas untuk menikmati Tuhan. Memang inilah yang Tuhan perjuangkan pada waktu dia datang ke bumi ini sampai dia harus berantem terus sama tanda kutip ya, berantem dengan ahli Taurat dan orang Farisi supaya dia benar-benar mau bebaskan kita nih. Dan hari ini kayaknya Tuhan mungkin sudah berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalam diri kita nih sepertinya gitu. Ya, tadi kan saya juga lihat betapa Dad itu waktu khotbah itu, dia khotbahnya kok kayaknya tuh gimana gitu ya, kayak ini gitu-gitu ya. Jadi seperti kayak Yesus tuh ngomel-ngomelin orang Farisi dan ahli Taurat dalam diri kita gitu, kayaknya seperti kayak mengkonfrontasi. Iya, sebenarnya kalau kita mau akui atau tidak diakui, di dalam kiri kita ini ada orang Farisi dan ahli Tauratnya yang siap untuk menolak semua apa namanya prinsip dari makan ini gitu. Karena ketika diajakin makan kan segampang itu aja ya, banyak orang tidak mau melakukan gitu. Kenapa bisa begitu? Bukan karena dia nggak mau juga, tapi ada banyak orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalam diri dia yang berusaha untuk menolak itu. Dan hari ini kayaknya sih sepertinya Tuhan tuh sudah kayak
di Alkitab tuh seperti hidup kembali gitu, seperti Tuhan Yesus tuh kayak menyerang kita dengan bukan menyerang ya, maksudnya tuh dia seperti mengkonfrontasi semua ahli Taurat dan orang Farisi dalam hidup kita, puji Tuhan. Amin. Jadi sekarang sudah nggak ada ahli Taurat dan orang Farisi ya. Prinsipnya adalah agama selalu menentang hayat. Baca kitab Yohanes, Yesus selama mengajak orang menempuh jalan hayat, penentangan yang paling besar datang dari agama. Sekarang pun seperti itu. Sayangnya banyak gereja telah menjadi agama yang menentang jalan hayat juga. Kayak gitu. Ya. Lalu kalau saudara perhatikan yang tadi Michael bilang, itu standar kekristenan yang cukup tinggi. Dia minta mujizat, dia udah merasa ini berhala. Itu standar kekristenan yang tinggi loh saudara. Nggak banyak orang bisa merasakan itu. Dan orang yang tidak mengerti akan bilang, apaan sih? Gitu. Padahal itu standar yang sudah diangkat. Standar yang sudah di-upgrade. Selama ini pasti orang bilang, ya kita memang butuh mujizat dan sebagainya. Tapi karena standarnya sudah diangkat, itu aja dia merasa ini penyembahan berhala. Jadi semakin saudara bertumbuh dalam hayat, standar moral saudara semakin diangkat. Standar kekristenan saudara juga semakin diangkat tinggi. Itu ciri pertumbuhan hayat. Oke, silakan. Siapa? Andre, udah? Waktu tahun 2021 itu pemerintah merilis sebuah undang-undang namanya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oh, pajak. Ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan di dalam peraturan perpajakan di negeri ini. Nah, setelah itu ada banyak sekali pihak yang menantikan realisasi dari perubahan itu. Sampai akhirnya di Desember 2022 ada keluar peraturan presiden yang memberitahukan tentang perubahan apa saja yang terjadi dalam peraturan tersebut, seperti itu. Dan banyak orang menantikan itu untuk keluar peraturan itu. Kenapa dinantikan itu keluar? Karena kalau masyarakat tidak berjalan sesuai dengan aturan itu akan bisa kena masalah, bisa salah seperti itu. Mereka menanti-nantikan itu bagaimana ininya, detail dari aturannya. Itu sangat dinantikan supaya masyarakat bisa hidup benar di hadapan negara, tidak menjadi masalah atau melawan hukum. Hari ini disampaikan kepada kita sebuah hukum tertinggi, lebih dari hukum negara, tapi hukum dari Allah sendiri, yang sebetulnya dinanti-nantikan oleh semua makhluk seharusnya, karena mencabut aturan yang lama dan memberlakukan peraturan baru. Di dalam peraturan presiden itu juga disebutkan aturan baru tentang hal tertentu, lalu ditambahkan di ujungnya, dengan berlakunya aturan ini, maka peraturan nomor sekian tahun sekian dicabut. Nah, pada hari ini kita mendapati dengan disampaikannya undang-undang atau hukum kerajaan, maka hukum Taurat secara prinsip itu dinyatakan dicabut. Dicabut. Tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi, saudara-saudara. Lalu hukum Taurat dari sisi tata cara itu juga dicabut. Kemudian hukum Taurat dari sisi perintah yang berkaitan dengan moralitas itu digenapi, yang lama tidak berlaku, yang baru disempurnakan dan dipertinggi. Amen. Lah, tadi kan kalau yang lama aja susah untuk dilakukan, bagaimana dengan yang baru yang disempurnakan, yang dipertinggi? Tetapi puji Tuhan, ada cara yang Tuhan berikan, yaitu bukan dengan melakukan, tetapi dengan hayat Kristus. Orang umat beriman yang memiliki hayat memang akan bisa melakukan itu, bukan dengan alamiahnya, tetapi dengan hayat Kristus yang ada di dalam kita. Makan lagi, kembali ke situ, berpusat kepada Kristus lagi. Kristus yang melakukan buat bagi kita. Tetapi kita ini hidup bukan lagi kita hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Puji Tuhan untuk semua itu. Banyak yang berubah, ada yang dicabut, ada standar yang dipertinggi, tetapi semua itu bisa dilakukan dengan Kristus bersama kita. Puji Tuhan untuk itu. Amin. Ya, sedikit lagi. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara-saudara. Hari ini kan baru sebagian. Artinya harusnya kita menantikan ini,
karena ini memerdekakan kita, jangan sampai kita tidak hadir dalam yang berikutnya. Karena undang-undang yang baru ini baru disampaikan sebagian, sisanya masih ada lagi. Jangan sampai kita salah. Kita Baru huruf menangkap. A. Baru huruf A ini. Karena itu sampai huruf apa itu? Sampai F. Jadi catatan penting yang saya perlu sampaikan adalah jangan sampai di sini doang. Karena kita baru huruf A, saudara-saudara. Ya, amin. Karena minggu depan saudara akan jauh lebih jelas pelaksanaan standar moralnya dan sebagainya, dan bagaimana hidup keagamaan kita itu lebih benar daripada orang Farisi gitu ya. Karena kita akan bahas itu. Ya, nggak tahu apakah minggu depan bisa sampai C, mungkin bisa B sampai C gitu ya. Harap begitu. Kalau ada yang masih mau ngomong, saya kasih kesempatan satu orang lagi kalau ada. Kalau nggak ada, kita akan berdoa. Itu tolong kasih mic-nya. Kok nggak nyala? Udah nyala itu. Oh, udah nyala. Cuma kurang kencang aja. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah Tuhan kan memberikan kita kasih karunia, sehingga maksudnya di pihak kita itu tinggal kita responi dengan iman. Jadi iman kita itulah yang kita hanya menerima aja, kita hanya menerima, percaya, menerima. Lalu Kristus sendiri yang melakukannya melalui kita kan. Tapi untuk Kristus bisa melakukannya melalui kita itu kan memang harus dilakukan kan, walaupun Kristus yang melakukan, tapi melalui kita gitu. Tapi bagaimana kita bisa bagaimana Kristus bisa melakukan melalui kita kalau Kristusnya tidak penuh di dalam kita, menguasai kita. Jadi kalau misalnya kita yang dikuasainya oleh apa, ya kita akan melakukan itu gitu. Jadi kalau Kristus yang menguasai kita, otomatis dia yang memerintah kita kan. Kalau Kristus sangat berkuasa dan memerintah dalam hidup kita pasti akan otomatis mengalir gitu. Kita akan otomatis melakukan apa yang memerintah kita gitu, yang paling berkuasa di dalam kita. Maksudnya secara otomatis aja itulah yang akan kita lakukan gitu. Karena Kristusnya penuh, tapi bukan berdasarkan hukum Taurat, bukan karena kita harus, tapi kita karena rindu gitu. Kan ada kerinduan di dalam diri kita. Kristus itu kan melahirkan kerinduan. Kalau Taurat itu kan melahirkan keharusan, harus. Tapi kalau Kristus kayaknya kita rindu gitu untuk melakukannya. Kalau Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, maka kita rindu melakukan itu dan tiba-tiba kita bisa melakukannya begitu saja gitu dengan kekuatan Kristus yang ada di dalam kita. Jadi kesimpulannya kita harus dikuasai oleh Kristus kan. Kristus menguasai kita. Oleh sebab itulah kita tugasnya itu mendoa bacakan firman, mendeklarasikan, cuma itu aja kan. Tiba-tiba ada kerinduan di dalam diri kita, dorongan gitu, dorongan untuk melakukan itu, Makanya berarti kita tidak boleh malas kan, untuk kita terus memakan Kristus, berdoa, mendoa bacakan firman. Hanya itu aja sih tugas kita. Cuma masalahnya seringkali kita malas, disitulah hambatannya. Malas untuk memakan Kristus, supaya Kristus itu bertambah penuh di dalam diri kita, sehingga kita bisa dikuasai oleh Kristus itu. Kita menyatu dengan Dia. Jadi hambatannya adalah kemalasan. Jadi kalau kita tidak malas sebenarnya, setiap saat kita terus ada di dalam Kristus, berpaling di dalam Roh. Jadi sebenarnya perjuangan kita itu berpaling dalam Roh terus, memandang Kristus, memakan Kristus, menikmati Kristus. Nanti ada kerinduan yang akan lahir di dalam diri kita. Seperti tadi Vanessa bilang kan, tiba-tiba ada doa, kita mau doakan siapa, tapi kan bukan rundown-nya doa kita, maksudnya kita udah rencanakan 1 pokok doa, 2 ucapan syukur, 3 apa gitu. Jadi memakan Kristus dan berlatih terus
sehingga kita bisa menyatakan Kristus, mengekspresikan Kristus dalam hidup kita. Karena Kristus begitu berkuasa di dalam kita. Karena kita rajin berlatih. Begitu sih. Oke. Saya tambahkan sedikit, saudara-saudara. Apa yang kita makan, ini prinsip ya. Apa yang kita makan membuat kita menjadi. Jadi bukan sekedar mendorong kita melakukan, tapi menjadi. Apa yang kita makan membuat kita menjadi, bukan mendorong kita melakukan. Kita makan makanan sehat, maka kita akan menjadi sehat. Kita makan makanan tidak sehat, maka kita tidak menjadi sehat. Jadi itu bukan sekedar dorongan untuk melakukan, tapi kita dibuat menjadi. Tuhan datang kepada Simon, Simon lagi menjala ikan. Simon, ikut aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Tuhan tidak berkata, ikut aku, nanti engkau akan terdorong untuk menjala manusia. Tapi engkau akan menjadi penjala manusia. Jadi apa yang kita makan akan membuat kita menjadi. Kalau kita makan Kristus, kita akan menjadi Kristus. Kira-kira seperti itu. Itu sebabnya kita akan menjadi sabar seperti Kristus, kita akan menjadi mengasihi seperti Kristus, kita akan menjadi rela mengalah seperti Kristus, tidak melawan seperti Kristus, ya dituduh dengan tuduhan palsu, kita tidak melawan seperti Kristus. Semuanya jadi kita menjadi Kristus. Makanya kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Karena Kristus itu juga sempurna seperti Bapa di sorga. Jadi apa yang kita makan membuat kita menjadi. Saudara harus ingat itu. Lalu, saudara di sini ada yang suka malas makan nggak sih? Ada nggak? Yang suka malas makan? Semua rajin makan? Rajin makan. Nggak ada yang malas makan. Ada orang yang malas makan kalau dia sakit. Biasanya kalau orang sakit nggak enak badan jadi malas makan. Jadi kalau saudara malas makan, itu tandanya saudara sedang sakit secara rohani. Orang yang sehat secara rohani akan mau makan tanpa diperintah. Giliran udah jam 12, itu panggilan untuk makan udah ada tuh gitu. Tanpa diperintah, udah semua mau makan gitu. Jadi berlakulah normal sebagai orang Kristen, saudara akan suka makan. Berlakulah normal sebagai orang Kristen, makan ya makan gitu. Jadi nggak perlu banyak gaya dan sebagainya, udah normal aja kita. Kalau kita berlaku normal sebagai orang Kristen, semua akan berjalan secara metabolik dan organik. Semua makanan yang kita makan terasimilasi dalam diri kita, lalu menjadi menyatu di dalam tubuh kita, sehingga membuat kita menjadi. Jadi apa yang kita makan membuat kita menjadi. Kenapa Petrus bisa menjadi penjala manusia di kemudian hari? Karena dia percaya dan menerima Kristus ke dalam dia, makan Kristus, maka dia menjadi penjala manusia. Karena apa yang kita makan selalu membuat kita menjadi. Jadi kalau saudara mau menjadi seperti yang Tuhan mau, saudara harus makan dengan tepat. Ingat, makan dengan tepat. Jangan memakan makanan yang tidak tepat. Itu akan merusak hidup saudara. Jelas ya saudara? Di dunia ini ada banyak makanan yang tidak tepat. Kalau saudara makan makanan yang tidak tepat, saudara akan menjadi orang yang tidak tepat. Tapi kalau saudara makan makanan yang tepat, saudara akan menjadi orang yang tepat. Kalau saudara makan makanan sehat, saudara akan menjadi orang sehat. Kalau saudara makan makanan tidak sehat, saudara akan menjadi orang yang tidak sehat. Jadi apa yang saudara makan itu menentukan bagaimana saudara menjadi atau saudara menjadi apa. Oke? Makanan yang saya berikan kepada saudara adalah makanan yang paling sehat, paling murni. Kalau saudara makan, itu akan menyehatkan saudara. Saudara akan menjadi orang yang sehat, orang yang normal. Oke? Dan itu pentingnya saudara ikut KTB. Karena di KTB saudara selalu dilatih untuk makan, menikmati, makan, menikmati. Waktu baca pun dilatih untuk makan. Jadi penting untuk semua saudara ikut KTB. Kalau belum, kalau ada yang belum ikut KTB, harus di KTB-kan.
supaya saudara terlatih untuk makan, ya. Di KTB baru saudara tahu, oh makan maksudnya gini gitu. Kalau enggak nanti saudara pikir saudara sudah ngerti, padahal sebetulnya prakteknya salah gitu. Khawatirnya gitu. Jadi saudara harus ikut KTB untuk saudara terlatih untuk makan dengan tepat dan makan makanan yang tepat. Kalau makannya tepat tapi makanannya tidak tepat, itu juga akan mengganggu kesehatan rohani saudara. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat pewahyuan firman Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan telah membebaskan kami dari kungkungan hukum Taurat, dari penjara agama Tuhan. Tuhan, semua roh agamawi yang selama ini bercokol dalam hidup kami, semua konsep agama yang selama ini menguasai hidup kami runtuhkan semua pada hari ini, runtuh seruntuh-runtuhnya, dan tidak ada satupun puing yang tersisa Tuhan, runtuh semuanya, sehingga hanya jalan hayat yang kami tempuh Tuhan. Kami bisa melihat Kristus dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Tuhan, kami hidup oleh Kristus. Kami memang hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami hanya menerima Kristus, kami hanya percaya Kristus, dan kami hidup oleh Kristus. Kami makan Kristus, kami akan hidup oleh Kristus. Dan Kristus yang kami makan akan membuat kami menjadi sempurna, seperti Bapa di surga sempurna. Meteraikan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang semuanya. God bless you.